pertama ada poin A, yaitu definisi dan manfaat kelas orang tua. Di sini definisi dan manfaat kelas orang tua terbagi menjadi dua. Yang pertama, definisi kelas orang tua dan manfaat kelas orang tua. Yang pertama, definisi kelas orang tua adalah salah satu bentuk kemitraan antara satuan PAUD dengan orang tua dalam memberikan pengetahuan. Yang kedua, yaitu manfaat kelas orang tua. Manfaat kelas orang tua adalah agar tumbuh kembang anak optimal. Waktu anak itu lebih banyak di rumah bersama orang tua dan keluarga dibandingkan di sekolah. Baik, yang selanjutnya yaitu apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kelas orang tua. Baik, di sini yang perlu kita perhatikan pada penyelenggaraan kelas orang tua itu ada 8, yaitu yang pertama, lokasi pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi. Yang kedua, ada beragam cara belajar. Yang ketiga, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat diukur. Yang keempat, diselenggarakan secara rutin sesuai dengan waktu yang disepakati. Yang kelima, narasumber atau pemateri dapat dari berbagai sumber. Yang kelima, ada tim kerja yang melibatkan perwakilan orang tua. Yang ketujuh, itu dukungan kelas orang tua dalam berbagai bentuk. Yang kedelapan, itu tema atau pokok pembahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua. Di sini adapun yang poin pertama, yaitu persiapan, terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu lakukan pemetaan untuk mengenali orang tua dan kebutuhan. Yang kedua, mengenali potensi narasumber dan sumber belajar. Yang ketiga, pilih desain kelas orang tua yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang keempat, kenali berbagai potensi sumber dukungan. Yang kelima, susun desain kelas orang tua dan rancang kerja tahunan. Yang keenam, bentuk tim kerja penyelenggaraan kelas orang tua. Yang ketujuh, itu tentukan topik kelas orang tua. Yang kedelapan, cari informasi secara dan susun modul kelas orang tua. Baik, di sini ada poin yang kedua, yaitu pelaksanaan. Di sini pelaksanaan terdapat dua cara. Yang pertama itu lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu libatkan orang tua dalam pelaksanaan. Di sini ada poin yang ketiga, yaitu evaluasi dan laporan. Evaluasi dan laporan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, melakukan referensi dan evaluasi kesesuaian materi dan narasumber. Yang kedua, meminta umpan balik dari semua pihak terkait pelaksanaan penyelenggaraan kelas orang tua. Yang ketiga, menyusun rencana penggalian informasi untuk mengetahui perubahan kebiasaan orang tua dalam pengasuhan. Baik, di sini ada poin C, yaitu refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Adapun di sini yang A, yaitu refleksi perencanaan yang bermakna. Ciri dari peningkatan kualitas layanan adalah terbangunnya budaya refleksi. Melalui budaya refleksi secara berkala, satuan PAUD melakukan evaluasi diri terhadap praktik penyelenggaraan layanan bersama-sama untuk menentukan upaya perbaikan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Praktik ini tidak hanya esensial dalam perbaikan pembelajaran, namun juga dalam pelaksanaan berbagai aspek layanan seperti layanan kemitraan orang tua, penyelenggaraan kelas orang tua, serta upaya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, indusif, dan partisipatif. Baik, di sini ada poin B, yaitu refleksi dalam penyelenggaraan kelas orang tua.
berbasis data PBD satuan pendidikan. Yang C, tindak lanjut dan rekomendasi. Yang pertama itu satuan dapat membuat refleksi mandiri tentang upaya penyelenggaraan kelas orang tua dan telah dan belum dilakukan di satuan PAUD. Yang kedua itu refleksi mandiri dapat dilakukan oleh kepala satuan dan pendidik bermitra dengan orang tua dan tokoh masyarakat setempat di sekitar satuan PAUD. Yang ketiga, satuan dapat mencari dukungan berupa bimbingan teknis dari pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kelas orang tua. Dikarenakan program kelas orang tua bagian dari PAUD, jika satuan berada di kabupaten atau kota yang telah memiliki fasilitator PAUD dan gugus tugas PAUD, maka Dinas Pendidikan dapat membantu suatu untuk menghubungkan sesuatu dengan gugus tugas fasilitator di kabupaten atau kota. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.